Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul TV UMJ, selamat menyaksikan program UMJ Special Event. Kali ini saya Dinar Mediana sudah berada di gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, tepatnya di ruang perpustakaan. Episode kali ini kita akan membahas terkait acara yang akan diselenggarakan oleh FKK UMJ, yaitu Jakarta Islamic Neuroscience Week 2023. Dan sekarang telah bergabung di sebelah saya ada Dr. Zaini Hamzah, spesialis bedah saraf. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik ya dok. Dr. Zaini ini merupakan dosen FKK UMJ dan juga aktif sebagai komisi medis ya dok di Ikatan Motor Indonesia. Wah luar biasa, kayaknya dokter hobi motor-motoran nih. Ya, bukan hobi, jadi pekerjaan saya motoran, Oh, hobinya jadi dosen. motoran, hobi jadi dosen terbalik ya kayaknya ya. Boleh diceritain nggak dok, gimana caranya kok dokter ceritanya bisa jadi dokter tapi aktif di IMI juga? Iya, karena kan ya di IMI kan pasti perlu, Ikatan Motor Indonesia kan aktivitasnya tentang olahraga motor ya, mau mobil atau sepeda motor atau apapun yang ada mesinnya. Sampai Tamiya pun itu masuk di IMI. Oh. Nah, dan tentunya beresiko ya, kalau Tamiya enggak lah, dan resiko tinggi, kemudian nah di situlah diperlukan suatu komisi medis. Nah, komisi medis ternyata saya dipercaya sama Ketua Umum PPIMI untuk berada di komisi medis. Wah, IMI luar itu. biasa dokter nih. Tapi kita harus membicarakan tentang event besar nih dok. Oke. Yang dokter salah satunya jadi inisiator ya dok ya? Iya. Inisiator dan juga sudah melaksanakan ini tahun keempat ya dok kalau nggak salah Jeans Week 2023. Cuma karena pandemi aja tuh ada terstop dulu pas tahun. Oh, karena pandemi waktu itu sempat ke stop ya dok ya. Nah jadi Jeans Week 2023 ini akan membahas temanya itu seputar dengan neuroscience geriatri ya dok. Nah boleh nggak dok cerita sedikit tentang acara besok? Oke, jadi Jeans Week itu atau Jakarta Islamic Neuroscience Week itu adalah agenda tahunan dari FKK UMJ, dan ini kegiatan Jeans Week ini sudah menjadi patensi dari FKK UMJ, jadi tidak di mana-mana, hanya di FKK UMJ. Temanya tiap tahun berbeda. Beberapa tahun yang lalu ada spine, tahun lalu epilepsi, tahun ini geriatri, karena memang geriatri adalah misi visinya FKK UMJ, mengembangkan bidang geriatri. Nah, kita matchkan, jadi karena saya bilang neuro di bidang bedah saraf, nah gimana kita gali itu potensi apa untuk geriatri di bidang bedah saraf. Nah, dapatlah beberapa potensi dan besok nanti kita akan buatkan acaranya, temanya Neuroscience in Geriatri. Neuroscience in Geriatri, ini hubungannya dengan lansia nih dok. Betul. Dokter boleh ceritain nggak sih apa aja sih kira-kira penyakit yang memang berkaitan dengan lansia? Kadang kan kita anak-anak muda tuh kalau udah pegel dikit, wah penyakit lansia nih gitu. Nah terus kenapa ya dok ada perlakuan berbeda gitu dengan orang yang bukan lansia gitu dok? Jadi sebenarnya geriatri itu ilmu yang terjadi regenerasi. Jadi setiap orang kan menua kan. Mungkin di Al-Quran dibilangnya tidak ada penyakit itu semua bisa ada obatnya, hanya penuaan yang nggak ada obatnya. Nah, tapi kan kita bukan mengcover dari apa ya, nggak mau menerima kalau tua tidak ada obatnya. Tua tetap berjalan, tapi tua yang berkualitas. Jadi orang tetap pasti akan tua, tapi kualitas hidupnya lebih baik. Nah, tentunya di bidang neuroscience, penyakit-penyakit di bidang neuroscience yang geriatrik, misalnya yang sering terjadi kan penuaan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya tua, elastisitas tidak baik, akhirnya terjadi stroke. Nah, itulah yang akan kita lakukan workshopnya seperti apa, penanganannya stroke yang terkini untuk orang tua. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kanker, ya, karena makin tua makin beresiko dia biasanya ada kanker. Tapi biasanya kansernya nggak begitu ganas. Justru kanker tuh kalau lebih muda, dia akan lebih ganas kalau terkena. Kalau orang tua itu bisa aja beresiko kansernya bertambah. Misalnya ada yang, kalau di bidang lain ada yang prostat tambah. Bisa juga kansernya menjalar ke bagian ke otak. Itu bisa, nanti kita akan ada workshopnya, bahkan teknik operasi kepada
kadaver ya, kita ada punya kadaver fresh yang lab kita tuh jadi favorit sebenarnya. Kenapa dok Favorit. bisa jadi favorit? Karena kadaver yang kita dapat dan kita proses, tentunya teman-teman dari lab anatomi kita itu bisa memproses kadaver sedemikian rupa sehingga menyerupai orang yang masih hidup. Jadi pada saat operasi itu tekniknya itu pas gitu yang kita bisa lakukan. Tekniknya pas. Betul. Wah, ini luar biasa nih ya, FKK UMJ itu lab anatominya di salah satu lab yang terfavorit Iya. ya bagi teman dokter-dokter yang sedang belajar bahkan ya dok. dulu kan sebenarnya dari North American Spine Society di sini lakukan kadaver workshop karena di negara dia mungkin sulit mendapatkan kadaver yang preferred. Berarti event ini salah satu event yang recommended banget ya dok ya. Betul. Untuk diikuti oleh dokter-dokter yang mau belajar tentang bedah saraf Betul. geriatri. Oke dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan beberapa contoh penyakit yang berkaitan dengan lansia ya dok ya. Nah, untuk Genes Week yang akan diselenggarakan bulan November 2023 ini, kira-kira ada penyakit khusus kah dok yang nanti akan jadi apa ya bahasan tema? Iya. Jadi besok itu untuk kan kita akan buat seperti biasa lah. Ada yang konsumsinya untuk para mahasiswa sampai dokter umum, sampai dokter spesialis bidang lain. Ada yang khusus untuk bedah saraf, karena saya di bidang bedah saraf. Nah untuk yang umumnya, hari Jumat kita akan adakan seminar dan workshop tentang stem cell terapi di neuroscience. Jadi di sana ada pembicara, satunya Dr. Asra Al-Fauzi. Beliau adalah mungkin orang pertama di Indonesia yang mengimplantasi stem cell ke brain langsung pada pasien pasca stroke. Kemudian ada Dr. Cynthia, itu dia adalah pengamat atau aktivis di bidang stem cell yang nanti akan jelaskan stem cell itu apa. Dan sebenarnya apa, ada untung ruginya itu apa, dan sekarang lagi lagi booming lah tentang stem cell. Kemudian saya yang memang lagi meneliti juga, memang sama juga dari targetnya dari FKK UMJ. FKK UMJ bekerja sama dengan FK Fakultas Kedokteran Airlangga, yang di sana Dr. Asra Fauzi, untuk mengembangkan jenis stem cell yang memang mudah didapat, kemudian murah, dan juga applicated untuk penyakit-penyakit saraf. Wah luar biasa nih dok, sampai menghadirkan narasumber yang cukup jadi kunci ya dok ya. Karena orang pertama tadi dok yang berani implantasi langsung ke brain. Keren dok. Ini pokoknya sangat recommended ya, sangat direkomendasikan untuk para dokter yang ingin belajar terkait dengan neuroscience di geriatri. Dan untuk rangkaiannya seperti apa sih dok? Kalau nggak salah kan 3 hari ya dok ya? 24 sampai 26 November 2023. Betul. Rangkaiannya seperti apa nih dok? 24 kita seminar untuk dokter umum, mahasiswa, spesialis lain, saya neurologi, mau ikut silakan, SPKFR, ya, spesialis kesehatan psikologi rehabilitasi, semuanya apalah saya lupa itunya ya. Biasanya ikutan untuk pengen tahu juga tentang neuroscience, tentang apalagi neuroscience tentang stem cell bagi geriatri. Itu pada Jumat kita lakukan sampai sore. Kemudian habis itu hari Sabtunya ada kadaver workshop. Nah, kadaver workshop itu ada 3 teknik yang akan kita ajarkan untuk para bedah saraf tentunya, bedah saraf khususnya, atau PPDS bedah saraf silakan ya, residen bedah saraf. Teknik pertama adalah keyhole clipping aneurisma. Jadi operasi clipping aneurisma, operasi untuk mengklip pembuluh darah, kelainan pembuluh darah dalam otak, tetapi hanya dengan lubang kecil di belakang mata. Jadi hanya insisinya nanti dari alis, jadi nggak kelihatan kayak insisi, dari alis, kemudian pakai mikroskop, kemudian kita klip pembuluh darah yang terjadi kelainan. Yang kedua adalah operasi bypass surgery. Jadi pasien yang stroke, sumbatan, itu kan perlu di bypass tuh si pembuluh darahnya. Nanti dilakukan teknik operasi bypass dari pembuluh darah yang di luar ke pembuluh darah di otak.
cukup rumit ya. Tapi ya itu memang itu jarang dilakukan di workshop di mana-mana. Mungkin yang saya tahu baru di sini, Mungkin biasanya workshopnya ke pembuluh darah ayam biasanya atau ke artificial. Nah, kita langsung ke kadaver, ke kadaver manusia. Jadi realitinya lebih baik. Yang ketiga teknik pengangkatan tumor yang lewat hidung, tumor di kepala tapi kita lewat hidung. Jadi seluruhnya teknik-teknik yang cukup sulit dan cukup menjadi kalau di bidang budaya saraf itu menjadi tertarik gitu untuk mempelajari lebih dalam. Karena sebelum ke manusia tentunya kan kita harus latihan dulu dengan kadaver. Dan hari Minggunya workshopnya tentang spine surgery, minimal invasif juga. Yang pertama teknik biportal endoscopic spine surgery, kalau orang bilang BESS, yang kalau pasien selalu datang tuh kadang-kadang, dok saya bisa BSSS nggak? Jadi kan nggak semua tuh bisa BSSS, tapi tekniknya itu akan diajarkan pada teman-teman yang ikutan workshop itu. Itu pembicaranya, pelatih instrukturnya Dr. Faris dari Surabaya, dari Erlangga. Kemudian yang satu lagi teknik stabilisasi, jadi pemasangan skru, pemasangan pen lah kalau orang awam ya, tapi tanpa dirobek-robek gede, jadi hanya lubang-lubang kecil sehingga lebih mudah penyembuhannya. Jadi percutaneous lumbal interbody fusion, jadi nggak lewat dibuka total. Kemudian yang terakhir ada endoskopik yang memang biasa kita lakukan workshop di sini adalah PELD Gore, teknik Gore. Jadi itu nanti saya yang bawakan. Nah yang tadi yang keyhole itu Dr. Asra Al-Fauzi, kemudian bypass surgery yang dari pembuluh darah luar ke otak itu Profesor Julius dari UPH, kemudian yang teknik operasi lewat hidung ngambil tumor mungkin Dr. Rahadian, dibantu saya nanti. Wah, luar biasa nih dok. Sepertinya dokter-dokter yang akan ikut workshop akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Karena tadi kalau misalnya dokter jelaskan ya, saya membayangkannya agak ngeri ya dok ya. Dirobek-robek lah gitu. Tapi luar biasa karena narasumber yang dihadirkan juga memang ahli di bidangnya. Kemudian juga ada teknik-teknik yang tadi dokter sebut di luar jeans itu jarang dilakukan ya dok? Iya, jadi kayak teknik bypass mungkin jarang ya dilakukan di kadaver untuk workshopnya. Nah di sini langsung ke kadaver dan teman-teman nanti yang ikutan bisa step by step dibimbing oleh Prof. Julius dari awal pemilihan pembuluh darah di kepalanya sampai nanti penyambungan pembuluh darahnya. Nah kalau boleh kasih bocoran nih dok, kira-kira peserta yang bisa ikut di Jeans Week 2023 ini ada berapa orang nih dok? Yang kuotanya lah ya. Memang kuotanya kita idealnya sih kita mungkin hanya ngambil kuota maksimal 20 lah, 20 orang. Dan itu pun kayaknya ada beberapa PPDS yang di tempat saya dulu kuliah di Jerman rencana akan mengirim presidennya untuk belajar di sini. Tapi masih tentatif, cuma prof di sana janji akan mengirim mahasiswanya untuk belajar karena di tempatnya mereka juga kadaver agak sulit gitu. Dan teknik-teknik operasi yang diajar pun mereka sangat antusias juga. Nah, Sobat Unggul TV UMJ, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Zaini tentang apa saja sih keunggulan-keunggulan apabila dokter-dokter ingin mengikuti Jeans Week 2023. Tapi dok, selain itu, apa aja sih manfaat yang bisa didapatkan oleh para dokter yang nanti akan ikut workshop? Iya, untuk hari Jumat kan, misalnya ikutan tentang stem cell terapi itu pada neurogeriatri, itu tentunya akan ada sedikit pencerahan tentang stem cell, karena kebanyakan stem cell itu disalahgunakan tuh seolah-olah buat bisnis. Stem cell itu terapi yang masih efikasinya masih pada tahap riset. Jadi belum menjadi obat kayak paracetamol untuk panas, enggak. Stem cell masih efikasinya atau efeknya itu masih dalam riset. Efek yang bagus, efek yang jelek pun masih dalam riset. Makanya kita berikan penjelasan itu. Jadi orang jangan terayu, stem cell di sini bagus, stem cell. Bukan masalah bagus enggaknya, tapi disitulah akan dijelaskan kalau stem cell itu
untuk neuro tuh seperti ini, jalannya seperti ini. Itu tentunya kan dokter-dokter umum atau dokter neurologi atau dokter spesialis rehab medik itu akan lebih tahu lah, lebih mengenal lagi, oh stem cell tuh seperti itu bekerjanya di dalam tubuh kita dan diproduksinya seperti apa, dari apa. Nah, itu lebih tahu. Dan untuk workshop kadaver Sabtu dan Minggu tentunya akan meningkatkan percaya dirinya para bedah saraf pada saat applicable ke pasien. Mungkin pada saat dulu PPDS atau zaman dulu residen sudah pernah melihat dosennya operasi itu, tapi dia mau nyoba kan sulit ke manusia langsungnya. Sekarang dengan kadaver kan akan lebih leluasa dan percaya dirinya akan tambah. Jadi ajang untuk latihan ya dok ya, karena ya kita juga mungkin jarang gitu ketemu sama kadaver yang fresh lagi gitu ya. Betul, kadavernya insya Allah fresh. Berarti untuk hari Jumat itu terbuka untuk mahasiswa umum? Mahasiswa, kalau umum mungkin tidak boleh aja, tapi kan konsumsi ilmu pengetahuannya nanti takutnya kurang. Berarti seminar di hari Jumat itu nanti dikhususkan untuk mahasiswa kedokteran ya dok ya? Iya, mahasiswa kedokteran sampai spesialis. Baik, terima kasih Dokter Zaini atas ilmu yang dibagikan dan juga informasi tentang Genes Week 2023 yang akan digelar 24 sampai 26 November 2023 di FKK UMJ. Sangat bermanfaat dok, alhamdulillah kita semua dapat ilmu tentang neuroscience di geriatri ya dok ya. Yeah. Nah Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan program UMJ Special Event yang membahas terkait Jakarta Islamic Neuroscience Week 2023 yang akan digelar di FKK UMJ. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya di kanal YouTube TV UMJ. Saya Dinar Mediana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih.